أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mengkaji sedikit sesuatu yang atau istilah yang tentunya paling masyhur di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan atau disebut juga dengan bulan puasa. Istilah yang sangat masyhur mewakili kata puasa dalam Al-Quran maupun dalam Al-Ahadith ataupun di dalam kitab-kitab fiqih para ulama adalah kata as-sawmu atau kata as-siyam. Jadi ada dua kata, yang pertama as-sawm, yang kedua as-siyam. As-su'alu ya'ti ba'dah, kemudian pertanyaan berikutnya, mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara shaum dengan siyam? Maka di awal Al-Faqir ingin sampaikan, memang ada yang kemudian ulama menyamakan di antara keduanya, bahwa shaum dengan siyam maknanya sama. Namun ada pula kemudian yang mengatakan bahwa keduanya berbeda. Al-Faqir ingin sampaikan, atau kita bersama mengkaji pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa as-sawmu a'ammu minas siyam. Kata saum itu lebih umum dari kata siyam. Dari mana atau apa hujah-hujahnya? Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kita akan kaji secara singkat secara bahasa bahwa as-sawm atau siyam adalah masdar dari kata soma yasumu. Soma berpuasa atau telah berpuasa, yasumu sedang atau akan berpuasa, nanti bisa digunakan untuk yang akan datang. Sauma artinya puasa itu sendiri, atau dalam bahasa Inggris kita mengenal journey. Maka saum adalah masdar, fasting adalah journey di dalam bahasa Inggris. Ini secara bahasa. Nah, secara istilah, dari mana hujah yang mengatakan bahwa as-sawmu itu lebih umum daripada as-siyam? Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat tinjauan pertama dari Al-Quranul Karim, kemudian yaitu tadabbur saum dengan siyam dari Al-Quranul Karim, yang kedua dari ahadits nabawiyah, yang ketiga adalah dari kutubul fiqh atau kitab-kitab fiqh para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama adalah kata siyam. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dengan lafaz siyam sendiri itu sebanyak 7 kali. Ada dengan kata as-siyamu itu sebanyak 2 kali. Ada dengan kata fasyamu itu sebanyak 4 kali. Ada yang dengan kata siyamin itu sebanyak 2 kali. Jadi jumlahnya adalah 7 kali. Kesemuanya makna siyam tadi adalah siyam secara syar'i, secara istilah, meninggalkan dari segala yang membatalkannya, yaitu 2 syahwat, syahwatul batan dengan syahwatul farj, syahwat perut, makan, minum dan seterusnya, dan syahwat kemaluan, berhubungan badan dan seterusnya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Semuanya bermakna puasa secara syar'i. Ada 7 tempat dalam Al-Quranul Karim. Ada pula memang dengan kata yang lain yang mempunyai akar kata yang sama, seperti dengan kata falyasum dalam lanjutan ayat-ayat puasa. Di ayat puasa di awal kutiba alaikumusiyam, dalam lanjutannya di beberapa ayat di bawah faman kana minkumus syahra falyasum, dengan kata falyasum. Ada juga misalkan dengan kata as-shaimin was-shaimat dalam surah Al-Ahzab, al-mu'minu al-muslimuna wal-muslimat
al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Ada kemudian di pertengahnya was-shaimina was-shaimat. Apa untuk balasan atau balasan untuk mereka? Dalam akhir ayatnya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian kata shaum sendiri dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan satu kali saja, yaitu dalam surah Maryam ayat 26. Ayat bicara tentang seorang wanita yang solehah, Maryam, yang dengan izin Allah tiupkan ruh di dalam rahimnya sehingga melahirkan tanpa seorang ayah dengan izin Allah. Dan ketika itu tentu banyak fitnah dari orang-orang sekitar menuju seorang Maryam adalah pezina dan seterusnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Makan dan minumlah dan bersenang hatilah. Tidak perlu mendengarkan omongan orang. Bersenang hatilah. Fa imma taroyinna minal bashari ahadan. Kalau engkau menemukan ada orang menanyakan tentang hal itu, maka jawab saja. Faquli inni nadzartu lirrahmani shauma. Bilang saja, jawab saja ke mereka apa jawaban yang Allah ajarkan. Aku sudah bernazar. Bernazar apa? Sudah bernazar untuk puasa. Puasa apa? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa tidak bicara. Maka kata shaum di sini dalam banyak kitab tafsir diartikan adalah apa? As-sumtu. Puasa dari berbicara. Maka sangat wajar memang ada orang yang kemudian mengatakan shaum dengan siam itu berbeda. Kalau siam secara syariat dalam fikih yang kita tahu, kalau shaum adalah puasa menjaga lidah kita, menjaga mulut kita. Sangat wajar. Tentunya kita harus saling menghormati dengan segala pendapat yang ada. Ini dalam ayat atau Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan, banyak Nabi menyebutkan kata shaum dalam beberapa riwayat, juga kata siam dalam riwayat-riwayat yang banyak. Misal kita ambil yang masyhur tentang yang menggunakan kata shaum. Ayat yang masyhur tentang rukun Islam misalkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Dengan kata shaum tentang rukun Islam. Misal kita ambil riwayat yang banyak. Satu riwayat dengan menggunakan kata siyam misalkan dalam Sahih Muslim. Nabi pernah ditanya tentang puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Dan pertanyaannya dengan menggunakan kata as-siyam. Ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Apa kata Nabi? Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan huwa siyamu syahrillah al-muharram. Puasa yang paling afdal, sekali lagi dengan kata siyam, setelah bulan Ramadan adalah apa? Puasa pada bulan-bulan haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dari hadis, Nabi menyamakan antara shaum dengan siyam. Yang ketiga kita lihat dari fikih. Ulama pun ternyata dalam takbirnya ketika mentakbirkan babu siyam, kadang menggunakan kata babu siyam, kadang menggunakan kata babu shaum, kadang kitabus siyam, kadang kitabus shaum, menyamakan. Ulama menyamakan. Dalam hadis Nabi pun menyamakan, namun dalam Al-Quran dibedakan. Maka setelah kemudian dikumpulkan, maka satu pendapat yang mungkin menurut Al-Faqir sementara ini lebih kuat, bahwa apa? As-siyam atau as-shaum lebih umum daripada siyam. Kenapa? Karena shaum tadi tidak hanya berarti menahan lapar dan dahaga, tapi juga shaum dari ucapan. Shaum dari berbicara. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.